man amasajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Jadi waktu awal-awal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu belum belum memiliki kekuasaan. Artinya Ka'bah masih dikuasai oleh kaum kafir Mekah. Nah saat itu kan perintah sholat sudah turun ya. Artinya di masa itu Rasulullah ya sholat ya di pinggir Ka'bah situ. Di pinggir Ka'bah situ. Dan orang kafir Mekah merasa ini tempat ibadahku, bukan tempat ibadahnya Muhammad dengan agama barunya. Ngapain beribadah di sini? Sehingga dilarang. Sehingga Nabi Muhammad dan para pengikutnya tidak boleh sholat di sini. Apa ini? Ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah? Lu kalimat masjid Allah itulah versinya Islam. Sementara versinya Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan, siapa bilang ini masjid? Itu. Siapa bilang ini tempat kami beribadah? Bahkan ratusan tahun sebelum Muhammad lahir. Gitu. Memang benar. Ya. Tapi kata Allah, ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khawifin. Mereka itu tidak pantas masukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Harusnya setiap kali kita masuk masjid itu dengan penuh khaufan wa tama'an. Berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap. Dengan penuh rasa takut. Takut tidak dikabulkan. Takut tidak diridhoi. Takut tidak dipandang Allah. Takut tidak dipedulikan. Iya, jadi penuh rasa takut. Nah, manusia ini nggak punya rasa takut, tapi bukan karena pemberani, tapi karena nggak tahu apa arti murka Allah, sehingga seolah-olah biasa saja. Lahum fid dunya, bagi mereka di dunia khizyun, ada kehinaan, sementara fil akhirati, di akhirat mereka adzabun alim. Walahum fil akhirati adzabun azim. Mereka di akhirat mendapat siksa yang sangat pedih. Walillahil masyriq wal maghrib. Nah, jadi arah timur dan barat itu milik Allah. Jadi timur dan barat itu milik Allah. Timur dan barat itu milik Allah. Kemanapun kita menghadap itu sebenarnya fa'ina matwalu fatama wajhullah. Kemanapun menghadap itu kita menghadap Allah. Gitu loh. Nah, tetapi manusia seringkali kemudian fanatik terhadap itu. Sampai masjid dipenceng-penceng hanya karena dulu ada gerakan untuk menyesuaikan. Emang sekarang mau kadang ada masjid yang sudah ratusan tahun, lalu ujuk-ujuk baru sekarang kiblatnya disalah-salahin hanya untuk ego keilmuan. Ada orang yang baru saja mungkin mempelajari tentang titik koordinat, terus ini salah, apanya? Sampai menceng, kadang sampai membuang banyak space, banyak ruang di masjid itu karena nggak simetris dengan bangunannya, karena bentuknya menceng, imamnya jadi menceng, karuan. Saya bilang nggak usah ngikuti kayak gitu, nggak usah, nggak bisa, nggak masuk akal.
Iya, enggak usah gitu saya ngikuti yang aneh-aneh itu. Pokoknya kita itu sudah yakin sesuai dengan matahari saja loh berubah-ubah timur baratnya. Kanan kirinya itu loh sudah berubah. Nanti kadang agak di sana, kadang agak di sana derajatnya. Gitu. Meskipun Ka'bahnya tetap ada di satu tempat. Tapi coba kalau misalnya ya begini. Sampean menghadap sana. Kalau sampean tarik garis lurus sekitar 10 meter kepada orang di depan sampean, mungkin bisa garis lurus ya. Ketika sampean agak miring sekitar sekian derajat masih lurus ke situ. Tapi agak miring ke sini dikit itu udah nggak nyampe. Nah, padahal semakin jauh jarak dengan kita kan berarti jaraknya semakin lebar tuh. Nah, kalau kita meskipun ini sudah dimantapkan masjidnya sudah ada persis katanya. Nah, kita agak menceng dikit gini aja udah ngelacot ke Ka'bah kalau diurut. Ini tidak mungkin kita tepat itu. Karena itu bukan menghadap arah timur dan baratnya yang jadi pedoman itu. Karena kemanapun Anda menghadap itu adalah menghadap Allah. Dan ini asbab nuzulnya adalah ketika Rasulullah berada di dalam perjalanan. Ya, sholat sunat di atasnya. Nah, ketika sholat sunat di atasnya, awalnya memang menuju ke arah dari perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Ka'bah. Sehingga di awal tetap rakaat pertama itu menghadap ke Ka'bah, tapi begitu ontanya jalan, dan tahu jalan sendiri. Itu kan kemana punya kadang ke timur, ke barat, ke utara, selatan. Itu tidak apa-apa kata Allah. Tidak apa-apa. Makanya kita kemudian mendapatkan keringanan untuk ketika sholat di dalam kendaraan. Ya, sholat dalam kendaraan. Itu kendaraannya belok kanan, belok kiri, menghadap ke timur, barat, selatan, utara. Tidak apa-apa. Boleh ya. Jadi jangan karena misalnya musafir, lalu begitu gampang ngambil rukhsah, sampai saking gampangnya ngambil rukhsah, sampai nggak dijalankan. Kita ini kan safar, nggak apa-apa, dan nanti aja. Nanti aja nggak sholat, ya keliru. Anda di jalan, di perjalanan, asalkan nggak sedang nyetir ya, itu bisa melakukan sholat. Gimana Gus kiblatnya? Nah, sudah diberitahu Allah ini kok. Jadi walillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah kepunyaan Allah lah arah timur dan barat. Fa ainama tuwallu wujuhakum. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, kamu sebenarnya menghadap Allah. Nah, ini juga bisa sebagai penguat dalil bahwa Allah itu menggenangi jagat raya ini. Tidak ada ruangan kosong. Ya, selalu Allah ada di sana. Nah, sehingga ketika kita berdoa dimanapun, kapanpun, terutama tengah malam bangun tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Innallaha wasi'un alim. Allah itu maha kuasa, maha luas, maha mengetahui segala urusan hambanya. Jadi dalam konteks ini ada kaitannya juga. Jadi sama jangan otot-ototan hanya karena urusan kiblat kurang sekian derajat, urusan ini kurang ini. Apa? Kita itu bukan hanya tentang sholat, puasa, haji, bukan itu saja, itu satu diantaranya. Al-Baqarah ayat 107. Al-Baqarah ayat 177. Enggak, siapa?
Izin. Silakan, siapa yang belum baca tadi? Sudah ketemu surat Al-Baqarah ayat 177. Assalamualaikum. Gantian Pak Majukan. Ini mic-nya nggak normal ini. Enggak, yang lain? Surat Al-Baqarah ayat 177. Monggo Bu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman pada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaja yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul adzim. Ya, jadi di situ jelas. Laisal birra, bukanlah kebenaran itu antuwallu wujuhakum, kamu menghadapkan wajahmu ibalal masyrik wal maghrib, baik ke arah barat maupun timur, bukan itu. Bukan itu. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah tadi itu. Mulai dari memberikan barang yang dicintai, menyedekahkan itu, beriman pada Allah, membuktikan keimanannya, dan terus. Itu ya. Jadi bukti kebaikan, bukti kebenaran itu adalah bukti perilaku, bukan bukti ngaku-ngaku. Ya. Bukti apa? Perilaku. Bukan ngaku-ngaku. Kalau cuma ngaku-ngaku, aku baik, aku benar, aku iman. Orang Arab Badui saat itu ya banyak yang ngomong gitu. Tapi kata Nabi enggak. Nah, terapalagi hanya karena urusan arah menghadap kemana. Tapi saya kasih disclaimer ya, bahwa ini bukan berarti kemudian sampean bisa sholat menghadap kemana saja, enggak gitu, enggak ya. Itu hanya khusus ketika di dalam perjalanan. Ketika sampean ada di daerah atau di mukim, di rumah, ya sampean tetap harus menghadap kiblat terus, enggak boleh kemudian. Kan kalau dalam perjalanan pertama tok bisa harus menghadap barat, setelah itu kan tergantung kendaraannya. Sehingga kalau saya di rumah, saya juga boleh dong sholat sambil menghadap ke sana atau sambil goreng ke sana, saya sholat terus kan menghadap Allah. Enggak boleh gitu. Enggak ada ajaran gitu. Enggak ada. Jadi yang boleh menghadap kemana saja tadi hanyalah ketika dalam perjalanan safar, karena kita tetap bisa kemudian sholat meskipun belok kanan belok kiri, mundur atau menghadap itu sama, asalkan pada saat takbiratul ihram pertama itu menghadap ke arah kiblat. Ya, itu. Tapi intinya adalah kemanapun kita menghadap, itu menghadap kepada Allah. Ya. Allah, silakan. Ada yang mau tanyakan? Ada tentang dua ayat ini? Silakan. Yang sewu, Gus. Ya, boleh. Ketika kita di perjalanan,
sholat, nyun sewu, kan kita pakai bajunya ketika kita pergi. Apakah harus pakai nyun sewu kalau putri pakai mukena, atau kita bisa sholat begitu saja, Gus? Karena kita mungkin sudah pakai kaos kaki, pakai baju muslim, sudah menutup dada. Apakah boleh Gus sholat begitu saja, Gus? Tayamum, kemudian kita sholat begitu. Ya, jadi iya Bu Rini, syarat sah sholat itu adalah suci tempat, suci tubuh, suci pakaian. Satu di antara syarat sah sholat. Suci tempat, suci tubuh, dan suci pakaian. Kalau laki-laki, batasan tutup aurat adalah dari pusar sampai bawah lutut. Secara syar'i, kalau orang benar-benar tidak punya pakaian kecuali yang melekat di badan, dia tetap bisa sholat meskipun hanya punya celana atau sarung yang menutupi pusar sampai bawah lutut. Boleh dia sudah sholat. Tapi kan ada asas kesopanan, ada asas kepantasan. Nah, demikian pula yang perempuan, selain syarat suci tempat, suci tubuh, dan suci pakaian atau suci alat tadi, itu batasannya ya sama dengan tutup aurat. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga tidak ada harus pakai mukena. Mukena itu kan orang Indonesia saja. Di luar negeri sana, terutama di Arab sana, nggak pakai mukena. Sama kalau di Ka'bah sana ya rata-rata mereka pakai apa adanya itu. Asalkan longgar, tutup aurat, berkaos kaki, bisa sudah langsung tayamum, langsung sholat di saat itu. Itulah kemudahan yang diberikan oleh Islam kepada para pengikutnya. Sehingga tidak ada sebenarnya halangan, kalau zaman sekarang loh ya, halangan dalam safar itu. Karena sekarang safar itu rata-rata ya enak saja, tinggal duduk di dalam bis AC, dalam pesawat AC, dalam mobil AC, sudah bisa. Kecuali kalau perjalanan kayak di dalam hutan dan sebagainya, itu beda cerita ya. Tapi kalau ya kita sebenarnya ya mulai tidak hanya sholat wajib kita bisa lakukan sekarang. Kalau di moda-moda transportasi sekarang ini, bahkan sholat sunnah pun sebenarnya bisa dan mampu. Karena keringanan yang Allah berikan cukup dengan sampean bertayamum, lalu kemudian langsung sholat. Asalkan ya sekali lagi, pakaian yang sampean pakai itu tutup aurat, pakaian yang sampean pakai itu tidak kena najis atau itu aja. Sementara tubuh tidak hadas ya. Tapi hadas kecil tadi juga bisa diselesaikan dengan tayamum kalau memang tidak mendapatkan air. Ada lagi? Oke. Ada lagi terkait dengan ini? Assalamualaikum. Ya. Kemarin saya waktu pulang mudik ini kan kalau naik travel, kebetulan itu dalam satu travel itu lelaki semua, yang perempuan itu saya saja. Jadi kebetulan waktu sholat subuh itu masih di perjalanan. Jadi saya mau tayamum, kok pasti juga biarpun saya tayamum pasti masih tersentuh sama orang di sebelah saya. Jadinya saya menunda sholatnya sampai waktu istirahat di tempat istirahat itu. Jadi kira-kira saya sholat itu pukul 7, lalu saya sambung sholat duha. Jadi ketika di masa perjalanan itu, sampean tersentuh itu asalkan ada halangan dalam bentuk kain, baju yang sama tidak batal ya. Tidak batal. Kesentuh itu yang lamasa atau lamastum itu, kalau kesentuh itu kesentuh kulit dengan kulit ya. Jadi sebenarnya tidak membatalkan wudhu sampean, asalkan enggak. Kalau sampean tutup aurat insya Allah aman gitu ya.
Makanya memang dalam perjalanan itu, saya selalu kalau dalam perjalanan itu mengupayakan maksimal agar sebelah kanan atau kiri kita itu laki-laki, perempuan kalau memang kita perempuan, ya, diupayakan betul. Selain untuk hal-hal yang seperti ini juga untuk keamanan. Sehingga meskipun terpaksa sampean berangkat itu sendiri, tetapi tidak sendiri ketika sampean sebelum naik kendaraan itu sudah punya teman bangku yang perempuan, sehingga nanti juga kalau pas sholat dan sebagainya bisa diajak untuk berjamaah. Jadi terkait dengan batal tadi tidak membatalkan ya sebenarnya kalau bersentuhan tapi tidak sengaja, yang selain tidak sengaja juga tidak bersentuhan kulit tapi hanya bersentuhan kain dengan kain baju sampean dengan mereka, itu pun ya dalam posisi duduk di perjalanan. Sehingga ya kalau jam 7 memang sudah terlalu siang, itu waktu subuh sudah habis ya. Sehingga akan lebih baik kalau tetap dilakukan di perjalanan tadi sebelum habis waktu subuhnya, tanpa harus menunda. Kalau memang sentuhannya itu tidak langsung kulit dengan kulit, insya Allah tidak membatalkan wudhu. Dan sampean yang ngambil aja di atap-atap mobil itu, tayamum itu di satu bagian, lalu minggir di bagian yang lain, lalu minggir di bagian yang lain. Jangan di satu tempat ya. Tayamum itu mensyaratkan untuk mengambil tempat lain. Jelas ya? Matur nuwun, Gus. Ada lagi? Gini Gus, Ya. kalau perjalanan safarnya itu dia membelakangi kiblat terus gitu, itu gimana Gus ini ya teknis sholatnya Gus? Kalau di dalam di dalam mobil, matur suwun. Saya biasanya gini, kiblat, tubuh saya aja menghadap kiblat betul. Jadi kalau misalnya ke arah timur, ke arah kendaraan kita, ya kita sebentar menghadap ke arah barat ya. Kemudian setelah itu ya duduk seperti biasa. Saya biasanya gitu. Jadi kalau saya penumpang juga gitu, saya tetap menolehkan ketika takbir gitu. Biasanya saya takbir menghadap ke barat, setelah itu ya begini lagi biasa. Tuh, jadi tetap awal itu diupayakan betul untuk menghadap kiblat. Setelah itu biar perjalanan kemanapun, menghadap kemanapun, insya Allah sudah sah sholat kita. Dan memang begitulah dulu Rasulullah ketika di atas unta. Takbir pertama pasti dihadapkan ke kiblat, setelah itu ya terserah. Unta itu kan sudah punya navigasi ya. Jadi mereka sudah tahu mau kemana. Nah, itu pasti belok kiri, belok kanan. Tetapi yang pertama itu adalah kita meskipun membelakangi itu diupayakan untuk menghadap ke arah kiblat dulu. Ya, apalagi kursi CRV depan itu kan enak, jadi bisa diceklekkan gitu. Seneng aku. Ini mau tak pinjem lagi sama. Monggo Gus. Bismillah. Oke, ada lagi? Silakan. Jelas ya? Jadi itu menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar menggenangi jagat raya ini seperti itidal kita dari rukuk, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi Allah memenuhi langit dan bumi, tidak ada ruangan kosong, penuh keagungan kebesaran Allah, sehingga kemanapun kita menghadap kepada Allah. Tetapi kiblat tetap ke Baitul Haram ya. Dan itu hanya pada kasus-kasus seperti di perjalanan. Sementara masjid-masjid tadi sebaiknya nggak usah lah aneh-aneh sampai dirubah kiblatnya, dipencengkan, di apa, enggak, insya Allah tetap sah ya sholat kita. Kadang masjid sudah ratusan tahun ke ujung-ujung terus dipindah, digeser sekian derajat, jadi menceng, berarti sampean sedang mengatakan bahwa sholat selama 100 tahun yang lalu itu keliru semua gitu, batal semua gitu. Enggak ya, jadi karena itu enggak mungkin orang bisa tepat 1 derajat sama dengan, enggak mungkin.
Karena itu asalkan sudah lancar-lancarnya benar, sudah tidak menghadap, Allahu Akbar. Ayo kita lebih fokus kepada bagaimana bisa khusyuk. Saya rasa itu, ya. Nggak usah ikut polemik hari raya ini itu lalu sampai olok-olokan dan sebagainya, nggak usah. Ya kalau sampean mau hari raya Jumat ya Jumat, kalau mau hari raya Sabtu ya Sabtu. Terus nggak usah ikut-ikutan olok-olokan dan sebagainya. Ayo kita jalani hari raya ini dengan damai. Kalau Gus Glory ya sampai saat ini SPMA insya Allah mengikuti pengumuman pemerintah dan kita tunggu saja. Mudah-mudahan nanti malam sudah ada keputusan. Syukur kalau besok sudah hari raya sehingga bisa bareng. Bukan syukur karena senang hari rayanya, tapi senang barengnya, senang persatuannya. Sehingga bisa, tapi kalau kemudian ada harus Sabtu ya kita jalani, kita hormati yang lain dan silaturahmi salam-salaman sambil senyum rukun damai. Maka Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ihdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa al-hasana wal muslim. Rabbana la tajalna fi al-qawmi zalimin Allahumma rahmatuka. Rabbana man faktubna ma syahidna fana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma anzil lana rahmatan wa ridwan amtar wa rahmatan. Rabbana waj'alna muslimin laka mudiratan wa mutanshina wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya akhiri, oh iya ya, ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini ya. Pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini ya. Kalaupun apa Rioyo besok atau Rioyo Sabtu, tetap aja ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Gus Glory minta maaf ya kepada seluruh jamaah kajian tafsir. Pasti itu saya ngelokno sampean, ngerasani sampean ya. Kadang kata suruh gantian, ndak mau gantian, tak rasani sepurane ya teman. Surane Mas Yasin, kadang tak sentak ngantuk, bangun, Lampung, guyang-guyu sepurane ya, sing kata ya. Siapa aja yang aktif-aktif ini Pak Majukan, sepurane ya, kadang tak ledeki Pak Majukan ya. Ngapunten dengan kata, ya Bu Surat Mitra Nggale, sepurane ya. Sepurane sing kata, iki Bu Rini Malang, sepurane. Surati kadang tak rasani, mana saja nih Bu Rini, sepurane, Pak Karyono semuanya ya. Oke, sepurane sing kata. Oke, mungkin apa ucapan saya juga ada yang kurang tepat dalam gojlogi dan lain sebagainya, sepurane sing kata dalam tidak hanya bulan Ramadan ini tapi sebelum-sebelumnya ini kok berkurang berkali-kali, biasanya 160 kamera, ini ada 44 kamera yang hilang ini ya. Udah pada mudik, kemana ini? Coba dicari. Kemana? Udah pada mudik. Udah pada mudik. Gimana ini? Di Wonogiri. Bukan di Pondok Tabanan, Gus. Di lingkungan Pondok Tabanan. Ya, Pak Majukan, jangan lupa tidur bareng. Ada buka mau dawuh saya sendiri cukup nggih. Sekali lagi mohon maaf yang besar-besarnya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bertemu. Kita mari bersama-sama bersyukur yang banyak, mana kita diberi 20, sungguh tidak diterima. Satu malam lagi tinggal kita bertemu Ramadan ini, mau perpisahan. Semua minta pada Allah yang sungguh
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan yang minta, ya Allah, tetapkanlah aku ikut SBMA sampai akhir hayatku bertemu Bapak Guru. Walaupun berat, ini Kak masukan lagi. Ya Kak masukan. Amin. Pertama saya minta maaf semua, saudaraku semua. Saya minta maaf di mana berada yang kenal saya, yang belum kenal. Kenalkan saya ibunya Gus Haji Glory Islami di Bali. Sudah di Bali sini 9 hari ikut ngaji, ikut jamaah di sini. Ya, ayo sungguh-sungguh bertemu. Ini sampai akhir hayat di akhirat sana bisa bertemu para syuhada, para sholihin. Amin. Sungguh, ayo Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna. Dan ayo membaca alhamdulillah ratusan. Kita diberi Allah sehat waras sampai bisa bertemu bulan Ramadan 29 ini. Kak Uci, anakmu ulang ini nanti di rumah, semoga bisa akad atau ayo tinggal 1 hari ini yang belum khatam tetap khatam, yang belum sholat apa namanya tasbih, no Kalimantan Timur nanti malam sholat tasbih yang belum khatam dikhatamkan. Sampun. Dan semua semua ayo menangis pada Allah. Semoga kita diberi Allah, diterima oleh Allah, ditambah kebenaran. Waja'alil khayatan ziyadatan li fikil khairin. Kalau diberi Allah hidup tambah benar umur sini. Jangan hidup tambah duit apa gedangnya apa nih, tapi baik, tapi waja'alil khayatan ziyadatan li fikil khairin. Allah, aku kau beri umur panjang, minta tambah benar, tambah takwa, tambah perjuangan, tambah kesabaran. Ikut Bapak Guru Abdullah Muhtar. Sekian, sungguh saya minta maaf, sungguh ayo bersyukur, sungguh ayo minta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu sehat Kalimantan Timur. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih. Ayo semangat menjaga persatuan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.